Kemudian yang ketiga, sudah ada surat pernyataan dari seluruh orang tua siswa, manakala anaknya tidak mau mengikuti pendidikan kedisiplinan di sekolah, tidak mau menerima sanksi di sekolah, maka anaknya dikembalikan ke orang tua siswanya. Ini cara kami untuk merubah cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, lagi dan lagi Kang Deddy Mulyadi selalu menyampaikan hal-hal tentang arah pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Berbicara tentang pembangunan di Provinsi Jawa Barat, tampaknya hampir setiap hari dipikirkan oleh orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak sepintas bagaimana Kang Deddy Mulyadi menyampaikan pandangannya, menyampaikan perencanaannya dalam membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa di hadapan Menko Kebudayaan dan juga ada beberapa wamen yang hadir di situ. Ketika Kang Deddy Mulyadi menyampaikan hal-hal mendasar untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa, tentu ini adalah sebuah perencanaan besar yang sedang di-planning oleh orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat dalam membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa, dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Barat untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Gebrakan-gebrakan dan pikiran-pikiran berlian yang lahir dari Provinsi Jawa Barat ini sesungguhnya adalah pandangan-pandangan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita cermati, yang bisa kita amati, bahwa pemimpin yang bijak, pemimpin yang merakyat, dia selalu memikirkan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bagaimana caranya untuk membangun wilayahnya, bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga kita tidak heran bila hampir setiap waktu kita disuguhkan dengan berbagai macam gebrakan-gebrakan yang begitu luar biasa yang lahir dari Gubernur Jawa Barat yang selalu menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat Jawa Barat. Inilah hal-hal istimewa yang selalu disuguhkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini. Apakah ada di daerah lain yang melakukan hal serupa? Kalaupun ada, tidak ada yang salah. Mari kita saling berbagi informasi. Mari kita saling sharing. Mari kita saling mendukung dan memberikan apresiasi kepada pendukung-pendukung, kepada pemimpin-pemimpin, kepada masyarakat-masyarakat yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk membangun daerahnya. Karena sesungguhnya hari ini ada begitu banyak pemimpin-pemimpin yang punya niat baik untuk membangun daerahnya, tetapi tidak mendapatkan apresiasi dari rakyat, tetapi malah dikecam oleh rakyat, tetapi malah mendapat penolakan dari rakyat. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita mencoba untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita tentang pandangan-pandangan dari seorang pemimpin ketika mereka berpidato ataupun ketika mereka sedang merencanakan pembangunan daerahnya. Coba kita cermati, coba kita amati, dan kalaupun ada keputusan ataupun kebijakan ataupun gagasan-gagasan berlian itu punya keberpihakan yang begitu luar biasa kepada rakyat, mari kita dukung mereka. Jujur, saya secara pribadi sangat kagum dengan pikiran-pikiran berlian, dengan gagasan-gagasan berlian yang datang dari Provinsi Jawa Barat ini. Dan hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berbagai macam gebrakan-gebrakan baru. Jarang sekali kita menemukan Kang Deddy Mulyadi sedang duduk manis di dalam ruangan ber-AC. Seringkali kita disuguhkan KDM sedang berada di tengah proyek, KDM sedang di tempat sampah, KDM sedang menemui rakyatnya yang sedang mengalami persoalan dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh pemimpin yang punya pemikiran berlian, yang harus kita apresiasi, yang harus kita dukung, dan harus kita angkat namanya agar masyarakat Indonesia semakin mengenal bahwa di bangsa ini ternyata
masih ada pemimpin-pemimpin yang punya sikap dan mental serta karakter yang begitu luar biasa, yang begitu merakyat dan layak untuk kita rawat. Inilah cuplikan video selengkapnya berkaitan dengan pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang disampaikan langsung dari depan Gedung Sate, Provinsi Jawa Barat. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Menko yang saya hormati, selamat datang di Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, halaman Gedung Sate, yang mungkin tahun depan akan berubah, karena ini akan saya tata dan disatukan antara Gasibu dan Gedung Sate, satu kesatuan, tidak terpisah oleh jalan. Nah, kita ini satu jalan, jangan dipisahkan oleh jalan. Pak Menteri Kebudayaan, saya hormati, ini orang Bandung, Pak, pembaca puisi terbaik pada zamannya. Kemudian Pak, ini juga orang Bandung juga nih, orang Jawa Barat, orang Tasik, mantan Kapolda Jabar, jadi wamen sekarang. Kalau dulu Bapak meriksa, mungkin sekarang latihan diperiksa. Kemudian Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua DPRD, seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, seluruh pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, Pak Asbidpus hadir, dan para perangkat Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Pertama saya mohon maaf terlambat, Pak. Pagi tadi saya mendamaikan dulu guru dan orang tua siswa yang berselisih karena anaknya ditampar. Hari ini saya membuat surat edaran pada para guru, kalau anaknya nakal itu cukup diberi hukuman yang mendidik, bersihin halaman, toilet, kemudian ngecat tembok, bersihin kaca, ngurus sampah. Tidak boleh hukuman fisik karena seringkali beresiko, aspek hukumnya memang diatur undang-undangnya. Kemudian yang kedua, di Jawa Barat itu sebenarnya sudah ada 200 pengacara yang mendampingi guru SMA dan SMK. Kebetulan yang berselisihnya SMP, kewenangannya Bupati. Kemudian yang ketiga, sudah ada surat pernyataan dari seluruh orang tua siswa, manakala anaknya tidak mau mengikuti pendidikan kedisiplinan di sekolah, tidak mau menerima sanksi di sekolah, maka anaknya dikembalikan ke orang tua siswanya. Ini cara kami untuk merubah cara berpikir. Yang kedua, kami sampaikan juga, di tengah-tengah kita menghadapi menurunnya daya dukung fiskal pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kita kehilangan 2,5 triliun, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini juga itu memberikan asuransi ketenaga kerjaan pada 1 juta orang tenaga informal. 1 juta orang, mulai tahun ini, mulai bulan ini kita boleh setor 1 juta orang, dengan tujuan aja adalah mereka yang bekerja pada sektor informal, sopir, kemudian tenaga kebersihan, tukang macul, nelayan, petani, kuli panggul, kemudian juga kuli ngaduk, kuli nembok, pemulung, asisten rumah tangga, kemudian seniman, dan semuanya itu mendapat pelindungan dari asuransi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini adalah tekad kami, dan untuk apa? Bahwa saya selalu menyampaikan pesan, kalau membangun dengan banyak uang itu biasa. Tapi kalau kita survive membangun dengan sedikit uang, itu namanya luar biasa. Dan hari ini kami sampaikan ke Bapak, kita mulai November WFH, Pak. Jadi pegawai itu yang masuk kantor hanya yang memberikan layanan. Yang tidak memberikan layanan langsung bekerja di rumah. Dia menggunakan sistem digital. Dan kemudian kami membagi struktur tunjangan menjadi 2. Satu yang WFH nanti beda dengan yang layanan. Kemudian beda yang pekerja lapangan, mereka akan jauh lebih tinggi, yang WFH lebih rendah. Ini adalah bagian dari efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana kami memangkas hampir 75% dana rutin pemerintah provinsi. Dan kami arahkan untuk membangun infrastruktur. Jalan harus selesai pada 2 tahun, karena jalannya naik loncat, Pak, dari 400 menjadi 4 triliun. Kemudian irigasi naik loncat, biasanya hanya 0, sekarang 500. Jaringan listrik loncat, biasanya 0, sekarang hampir 500 miliar per tahun. Pemasangan PJU dulu paling hanya 20, kini menyentuh angka 1 triliun. Sekolah-sekolah dulu rehab segala macam 0, sekarang hampir mencapai 1 triliun. Kami ingin ngebut dalam waktu 2027 seluruh infrastruktur dasar Provinsi Jawa Barat sudah selesai.
2000 2028 kami udah ngomong kemarin dengan direktur utama PT KAI, kami ingin menyambungkan kereta yang agak sedikit lebih kenceng, ya, Agro Parahyangan dari Jakarta ke Bandung, pengen waktu tempuhnya 1,5 jam sampai 1 jam, dan nanti terkoneksi sampai Banjar, sampai Pangandaran. Nanti juga ada kereta yang mengangkut hasil panen dari Tasik sampai Jakarta. Nanti ada gerbong khusus di mana bawa kambing boleh naik kereta dengan gerbong khusus, tidak bareng dengan yang lain. Kemudian ngangkut padi nanti dari Cirebon, kami ingin melalui stasiun-stasiun, dan saya sudah memberi 3 nama di situ. Kereta yang ngangkut hasil pertanian namanya Tani Mukti. Kemudian yang nanti kereta yang disebut kereta yang menghubungkan dari Jakarta sampai Banjar yang waktunya lebih cepat, itu namanya Kilat Pajajaran. Kemudian nanti ada kereta wisata di bulan Desember awal dari Jakarta sampai Cianjur, itu namanya Jaka Lalana. Karena Jaka itu laki-laki kerjanya keliling. Lalana. Kalau Mas Menteri Menko namanya Joko Lelono. Nah, kalau orang Betawi Jeke Lelene. Ini adalah ikhtiar-ikhtiar kami, dan konsep layanan seperti ini kami berlangsung seminggu 2 kali, Pak. Keliling Jawa Barat, dan sekarang hampir selesai. Tinggal 1 lagi kota Cirebon. Biasanya siangnya kita memberikan layanan seperti ini. Malamnya ada pagelaran seni yang hadirnya rata-rata 30.000 orang. Dan kemudian dari situ lahirlah ekonomi berputar. Karena ekosistem ekonominya jalan, pedagang iket, kaos, dan sejenisnya. Dan yang menarik Pak di Jawa Barat, kaos gubernur tuh dibeli Pak laku. 50.000 harganya. Jadi tidak banyak, ada kantornya itu, biar konternya dan rame. Saya punya tempat Pak di tempat tinggal saya di Subang, namanya Lembur Pakuan. Tingkat kunjungannya dalam setiap minggu mencapai 30.000 orang, Pak. Itu ada pagelaran seni segala macam di situ, UMKM hidup. Penghasilan tukang satenya Sabtu Minggu itu 100 juta. Dan ini siklus, dan saya sudah minta kepada para kepala daerah untuk membuat satu-satu desa saja tiap daerah yang ditata, membuat siklus ekonomi dan berjalan. Dan ini adalah harapan kita, karena Jawa Barat itu daerah yang memiliki 2 kualitas. Kalau datang ke Jabar itu 2 yang akan dirasakan, ngenah dahar tibrah hees. Itu. Jadi orang Sunda itu prinsipnya ngenah dahar tibrah hees. Makanya Jawa Barat itu, ke Jawa Barat cari apa? Cari makanan dan cari tempat penginapan yang bisa membuat tidur nyenyak. Kedepannya saya sudah meminta kepada Bupati Wali Kota, karena hotel itu bukan kewenangan kita, kewenangan Bupati Wali Kota. Coba kita belajarlah dari Bali. Hotel-hotel itu berpakaian baju khas daerahnya masing-masing. Kemudian seniman-seniman tuh di hotel, tukang gambang itu kan gambang Bali itu bagus. Itu kan gambang itu menjadi hal yang wajib di hotel-hotel bintang. Kaca pisuling menjadi hal yang wajib. Ini siklus ini akan membangun sistem pariwisata, karena kebudayaan itu nih Pak Profesor Fadlizon, mohon maaf kalau saya berlebihan, itu menurut saya ada 4 hal. Yang pertama, orang Sunda mah gini, nukadele, nukarenge, nukarasa, nukarampa. Apa itu artinya? Seni itu akan melahirkan enak didengar, indah dilihat, kemudian nyaman dirasa, dan kemudian juga membuat kita bahagia. Rumusnya cuma 1, saya belajar betul tuh. Kenapa orang ingat ke Bali terus? Karena apa? Karena di Bali itu ada 3 hal yang terjadi. Pertama adalah ada gamelan yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, ada desain arsitektur yang seragam, punya karakter Bali. Yang ketiga, ada buhur, ada ratus yang dibakar. Dan itu terjadi di Mekah. Ya, kalau orang pergi ke Mekah, buhurnya itu sama. Cuman bedanya, orang Sunda bakar kemenyan itu dianggap haram. Orang Mekah tiap hari bakar kemenyan di depan tokonya, yang disebut dengan buhur. Ini adalah strategi peradaban yang harus kita selesaikan. Nggak boleh lagi begitu. Jadi nanti kalau di gedung sate bakar kemenyan, bukan saya ngundang jurig, justru saya ngusir jurig. Jurig apa? Virus, bakteri jahat suruh pergi. Yang datang adalah bakteri yang baik. Gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Dan kemudian
Kemenyannya harus kemenyan pilihan. Kemenyan yang terbaik itu ada di Sumatera Utara, dari pohonnya langsung, warnanya putih. Makanya kata orang Sunda, kalau hidup bahagia itu begini kalimatnya, asa karagragan menyan bodas. Itu kalimatnya, artinya menyan terbaik itu bodas. Orang Arab tuh pakai bukur, itu juga sama. Nah kita ini agak aneh-aneh. Yang tidak boleh itu bakar menyan yang murah, bau. Nanti jin yang datangnya itu jin yang sakit gitu. Nah ini penting Pak, ini penting karena bagaimanapun kita harus punya cara untuk bangun tren. Sehingga hari ini Pemda Jabar mulai menetapkan desain-desain arsitek. Gapuranya seperti ini, mulai pagarnya seperti ini. Nanti akan terus kami lakukan. Dan perlu disampaikan, saat dulu saya melarang studi tour, semua orang demonstrasi ke saya di sini, Pak Kapolda. Kemudian alasannya apa? Akan membunuh pariwisata. Tetapi berdasarkan survei BPS kemarin terakhir, justru sekarang pariwisata Jawa Barat mengalami peningkatan lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi bukan orang Jawa Barat yang dibawa keluar, padahal pinjem bank emok, bank keliling. Tapi orang luar Jawa Barat bawa uang ke sini. Saya ketemu di jalan barusan orang Lampung lagi di minimarket. Itu dari mana? Lampung. Setiap hari orang datang ke sini dan ini harus terus dijaga. Dijaga bagaimana kita menata lingkungan, kebersihan, dan saya minta Pak Sekda, gak ada masalah. Para pegawai pun menurut saya harus mulai memakai baju-baju yang memiliki implikasi ke pariwisataan. Kalau hanya pakai baju yang sekarang tidak akan menarik. Tapi kalau para pegawai Pemda pakai kebaya, laki-lakinya pakai baju yang punya implikasi ke pariwisataan, pasti akan minat. Kalau gedung-gedungnya ditata memiliki implikasi kebudayaan, pasti orang datang. Kan jadi pusat wisata tidak usah ke hotel saja. Gedung kantor, sekolah itu akan menjadi pusat kepariwisataan. Terakhir saya pesan pada seniman. Beda antara baju Cina, baju Betawi dengan baju kayak khas Sunda, itu beda. Jadi penari Jaipongan tadi saya lihat, itu rame banget. Nih Pak Ketua. Yang Sunda itu nggak rame, jadi satu clear. Ini tadi ditumpuk-tumpuk, nanti orang bingung. Ya teh penari Sunda atau penari Betawi? Walaupun Betawi adalah Jawa Barat, Sunda juga sebenarnya. Tetapi ada khas, gitu ya. Jadi coba orang Sunda ulah kababawa. Udah kita punya khasnya masing-masing. Ini Betawi. Jadi kita bisa membedakan. Ini penari Betawi, ini penari Jaipongan, ini tari dari Cirebonan. Jadi semuanya punya identity. Identity itu akan membangun karakter. Karakter itu akan melahirkan nilai. Yang nilai itu akan melahirkan market atau pasar. Jadi saya tinggal kuat bingung nah penari Jaipongan kuat numpuk di bajuna. Ini Pak, jadi ada lamban. Dan sekarang Pemda Jawa Barat mengidentifikasi khas Jawa Barat, yaitu satu mahkota binokasi, yang kedua adalah mega mendung. Dan sebentar lagi Jawa Barat tidak akan mega mendung. Yang ada adalah langit yang terang, tidak mendung lagi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke guys, itu adalah cuplikan pidato yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi di depan Menteri Kebudayaan dan juga Wamen. Ada beberapa poin dalam pidato Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama perihal sanksi bagi anak sekolah. Ini menjadi catatan penting untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, bahwa kalau anak yang bandel dikembalikan kepada orang tuanya. Kalaupun sudah dikasih sanksi tidak mempan, kalaupun sudah dikasih pembelajaran tidak mempan, monggo. Karena menurut Kang Deddy Mulyadi, guru tidak boleh memukul siswa lagi, tetapi memberikan sanksi yang mendidik. Kalaupun tidak mampu dengan sanksi yang mendidik itu, maka guru berhak untuk mengembalikan siswa tersebut kepada kedua orang tuanya. Silakan orang tuanya yang mendidik sendiri. Itu informasi yang pertama. Poin yang kedua dari Kang Deddy Mulyadi tadi, beliau menyampaikan tentang beberapa perencanaan untuk pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya akan dimaksimalkan di tahun 2027 harus selesai. Benar-benar
ini adalah sebuah target besar yang sudah direncanakan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi. Inilah contoh-contoh pemimpin yang mau mewakafkan hidupnya untuk membangun daerahnya. Pemimpin yang mau bekerja. Pemimpin yang mau berjuang. Bukan pemimpin-pemimpin yang menjadi penjilat. Bukan pemimpin-pemimpin yang mau merampok uang rakyat. Bukan pemimpin-pemimpin yang memikirkan komisi proyek itu saya dapat berapa. Bukan itu. Tetapi Kang Deddy Mulyadi, dia merencanakan segala sesuatu dari dini. Bahkan ditargetkan di tahun 2027 harus beres. Tahun 2028 perencanaan tentang pembangunan kereta api. Benar-benar luar biasa. Kalau semua pemimpin di daerah ini, di negara kita, punya pandangan seperti itu, punya target pembangunan yang luar biasa, maka saya sangat yakin daerah kita akan sejahtera. Rakyatnya akan hidup makmur. Yang ada hari ini, banyak pemimpin-pemimpin penjilat, banyak pemimpin-pemimpin pengkhianat. Salah satunya seperti Gubernur Riau, si Abdul Wahid. Baru setahun menjabat menjadi Gubernur Riau, sudah menjadi tersangka kasus korupsi 7 miliar. Benar-benar kurang ajar. Padahal dari penampilannya sangat agamis, tetapi ternyata kelakuannya benar-benar biadab sekali. Pejabat-pejabat bejat dan laknat seperti ini yang harus kita lawan, yang harus kita kecam. Bila perlu, lakukan seperti di Nepal. Lalu poin yang terakhir dari pidatonya Kang Deddy Mulyadi tentang kepariwisataan. Tampaknya Kang Deddy Mulyadi ini punya segudang ilmu, punya segudang pengalaman yang sangat luar biasa. Pemikiran berlian atau gagasan-gagasan berliannya selalu membuat kita tercengang. Pandangan-pandangannya sangat masuk di akal. Makanya kadang-kadang saya kesal lihat manusia-manusia yang nyinyir, yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, yang mengecam kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Jujur, terkadang saya berpikir bahwa manusia-manusia inilah manusia-manusia tolonan goblok yang sesungguhnya. Mengkritik, tetapi dia tidak punya solusi. Mengkritik, tetapi dia tidak punya pandangan. Yang terbaiknya bagaimana? Kalau kita mau pinjam bahasanya Ahok, alias Basuki Cahayapurnama, orang yang hanya tahu mengkritik tetapi tidak punya solusi, itu namanya kurang ajar. Dan hari ini, kalau saya perhatikan, ada beberapa oknum masyarakat Jawa Barat yang mulai aktif untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Dan hampir semua kontennya, dia hanya berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi. Dan uniknya lagi, yang dia diskusikan, yang dia bicarakan hanya tentang kesalahan dari Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selalu salah. Padahal orang yang waras, dia pasti akan berbenah. Dia pasti akan coba menyaring apakah yang disampaikan oleh KDM ini benar atau tidak. Kalaupun ini tidak benar, saya ingin mengkritiknya seperti ini. Dan solusinya harus seperti ini. Itu kalau orang yang waras. Dan dalam cuplikan video tadi, ketika kita melihat Kang Deddy Mulyadi memang punya pribadi yang transparan, yang belak-belakan, di mana tadi dapat kita saksikan beliau dengan terang-terangan menegur kepada sekdanya, kepada
bagian kepariwisataan atau kebudayaan kalau tidak salah tadi, perihal tentang identik dalam berpakaian Sunda, berpakaian Betawi dan lain sebagainya. Artinya bahwa KDM itu dia paham betul. KDM itu dia mengerti benar. Makanya satu hal yang saya suka dari KDM itu adalah pribadi yang tidak mau dibohongin. Pribadi yang tidak mau dikibulin. Sekali Anda kibulin KDM, percaya deh, sampai ke liang semut pun dia akan cari. Makanya saya secara pribadi sering julukin KDM itu sebagai gubernur yang licinnya seperti belut, gaya politiknya. Itu yang sering saya sampaikan, bahwa gaya politik dari KDM itu seperti licin seperti belut. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam pidatonya kali ini bisa menambah informasi baru untuk masyarakat Jawa Barat, bahwa sudah ada begitu banyak perencanaan dalam membangun Provinsi Jawa Barat, dalam menata Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa, bahkan punya target sampai di tahun 2027 dan di tahun 2028 beliau akan fokus di kereta. Dan kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu kebetulan saya sering mengikuti pidato dari KDM 2029 atau 2 tahun terakhir menjelang masa akhir kepemimpinannya, itu beliau lebih bergerak di bidang investasi. Kita doakan bersama, sudah kiranya segala rencana-rencana dari beliau bisa berjalan dengan mulus, dan tugasnya kita sebagai rakyat, khususnya masyarakat Jawa Barat, lawan manusia-manusia pecundang, manusia-manusia pengkhianat, manusia-manusia penjilat yang selalu menyerang Gubernur Jawa Barat. Karena hari ini tidak dapat dipungkiri, gagasan dari Kang Deddy Mulyadi itu viral bukan hanya di Provinsi Jawa Barat, tetapi satu Indonesia. Nama KDM tidak saja dibicarakan oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi satu Indonesia. Sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir dari KDM hari ini, yang mengkritik, yang menghujat, yang membuli, bukan hanya di Provinsi Jawa Barat, tetapi satu Indonesia. Dan ini menjadi satu fenomena baru dalam dunia perpolitikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga saja masyarakat Jawa Barat selalu menjadi masyarakat yang memiliki pola pikir yang cerdas dan selalu menggunakan logika akal sehat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.